Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Masih di bab turunan, ini termasuk dalam aplikasi turunan ya, fungsi naik dan fungsi turun. Langsung aja kita simak. Nah, fungsi f(x) dikatakan naik jika f aksen x lebih dari 0 atau turunannya itu lebih dari 0. Lalu fungsi f(x) dikatakan turun jika f aksen x-nya kurang dari 0. Yang ketiga, fungsi f(x) dikatakan stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Jadi terlihat ya perbedaannya. Kalau naik berarti turunan fungsinya lebih besar dari 0. Jika turun berarti syaratnya turunan fungsinya kurang dari 0. Kalau turunan fungsinya sama dengan 0, itu adalah stasioner ya. Oke, langsung saja ke contoh supaya kita lebih paham ya. Tentukan fungsi naik dan fungsi turun dari f(x) sama dengan x kuadrat min 4x tambah 3 ya. Oke, kita kerjakan dulu yang fungsi naik ya. Fungsi naik sini deh. Naik jika f aksen x lebih dari 0 ya, berarti kita turunkan dulu f aksen x ya, turunkan dari sini x kuadrat min 4x tambah 3, berarti turunannya adalah 2x min 4 ya, lebih dari 0. Oke, bagi kalian yang belum paham untuk cara menurunkan fungsi, silahkan ditonton dalam video pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita menggunakan lebih dari 0 karena kita mau menentukan fungsi itu naik ya. Oke, sekarang 2x lebih dari 4 ya, pindah ruas min 4-nya, maka x-nya lebih dari 4 dibagi 2, maka x lebih dari 2. Ini untuk naik ya. Sekarang yang untuk fungsi turun. Turun jika f aksen x kurang dari 0 ya. Nah, turunkan dulu fungsinya. Tadi turunannya adalah 2x min 4 kurang dari 0 ya. Maka x-nya 2x kurang dari 4 ya. Nah, 2x kurang dari 4. Oke. X-nya kurang dari 4 dibagi 2. Maka x-nya kurang dari 2. Ya, bisa kita simpulkan fungsi turun pada x lebih dari 2 ya. Fungsi naik, ini fungsi naik ya. Fungsi naik pada x lebih dari 2 dan fungsi turun pada x kurang dari 2. Nah, ini ya. Jadi fungsi naiknya x lebih dari 2, fungsi turunnya x kurang dari 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada soal yang nomor 2 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Di sini ada tentukan fungsi naik dan fungsi turun dari f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurangi 9x tambah 5 ya. Nah, kalau misalkan ini ditanyakan sama fungsi naik dan fungsi turun, berarti kita tentukan dulu nih turunan dari sini ya. Oke. Turunannya x pangkat 3 berarti 3x pangkat 2 ditambah 3x kuadrat berarti 6x ya, dikurangi 9x berarti kurangi 9 ya. Nah, setelah ini kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu apa yang ditentukan. Nah, ini kan 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 ya. Kita faktorkan ya, kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya. Jadi kita bisa langsung menentukan fungsi naik dan fungsi turunnya. Oke. Nih. Jadi 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Karena kita mau memfaktorkan ya. Nah, ini semuanya dibagi 3 dulu supaya lebih mudah. Berarti sisanya x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan. Nih. Berarti x ya
bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 3, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 2 berapa? Nah, ya gitu ya. Berapa? Belum dijawab ya. Berarti berapa? 1, min 1, dan positif 3. Kalau dikalikan min 1 kali 3, min 3. Kalau dijumlahkan min 1 tambah 3 adalah min 2. Positif 2. Min 1 tambah 3 adalah positif 2. Nah, setelah ini kita tentukan X-nya berapa. X min 1 berarti X-nya adalah 1 ya. Lalu X tambah 3 berarti X-nya adalah min 3 ya. Oke, ini ada di materi persamaan kuadrat ya. Oke, nah kalau udah gini kita gambar garis bilangannya nih. Gambar garis bilangannya, kita simpan di sini 0. Yang paling kecil adalah min 3 ya. Yang paling kecil adalah min 3. Yang positifnya adalah 1 ya. Nah, kalau kita menentukan nilai fungsi naik dan fungsi turun ya, berarti kita coba dengan 0 ya. Kemana cobanya? Ke sini. Nah, masukkan nilai 0 ke X, berarti 0 kurang 1 dikali 0 tambah 3. Ya, berapa? Min 1 dikali 3. Min 1 kali 3 adalah min 3. Berarti daerah sini adalah negatif ya. Nah, ingat kan untuk membuat garis bilangan seperti ini, kalau misalkan di sini negatif, berarti sebelah sini adalah positif. Sebelah sini adalah positif. Nah, gitu ya. Arahnya kemana? Ya, arahnya kemana? Kalau misalkan fungsi naik itu kan f(x), f aksen x lebih besar dari 0, berarti yang bernilai positif, otomatis ke sini ya. Yang diambil adalah yang ini ya. Berarti berapa di sini yang diambil? X lebih dari 1, atau ini kita sebut atau ya, supaya kalian tahu simbol-simbol matematika ya. X lebih dari 1 atau X kurang dari min 3. Ini untuk fungsi naik pada interval X lebih dari 1 atau X kurang dari min 3. Nah, kalau yang kurang dari sekarang fungsi turun. Nah, fungsi turun itu f aksen X kurang dari 0. Berarti yang bernilai negatif yang kita ambil. Yang mana? Yang ini ya. Nah, ini yang tengah. Oke, yang ini yang kita ambil. Nah, yang ini. Otomatis kalau misalkan fungsinya turun dan f aksen x-nya itu kurang dari 0, kita membuat intervalnya x-nya di tengah ya. Lalu kurang dari 1 kurang dari 1 lebih dari min 3. Jadi intervalnya adalah X kurang dari 1 dan X lebih dari min 3 ya. Jadi ini untuk interval fungsi naik dan ini untuk interval fungsi turun, seperti itu ya. Paham kan? Gampang? Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, oke, nah di sini ada nih contoh soal yang ketiga dan keempat. Yang pertama, contoh soal yang ketiga. Fx sama dengan x kurangi 1 dikali x kuadrat tambah 7x kurangi 29. Naik pada interval. Nah, naik ya. Oke, kalau naik berarti f aksen x lebih dari 0 ya. Nah, karena ini ada 2 nih, berarti ini masuk kepada perkalian turunan, di mana kita harus menentukan U-nya dulu, U dan V-nya dulu. U adalah, U-nya berapa? Oke, U-nya adalah X kurangi 1, maka U aksennya adalah 1 ya. Sekarang V, V-nya adalah X kuadrat ditambah 7X dikurangi 29, maka V aksennya berapa? Turunan dari V, berarti 2X ditambah 7 ya. Nah, setelah ini kita kalikan dulu ya, karena ini termasuk perkalian turunan. Rumus perkalian turunan adalah U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Berarti
1 dikali X kuadrat ditambah 7X min 29 ditambah U dikali V. U-nya adalah X kurangi 1, V-nya adalah V aksennya adalah 2X tambah 7. Nah, kita kalikan dulu nih. Berarti X kuadrat tambah 7X min 29 ditambah X dikali 2X, 2X kuadrat, ya. X dikali 7 berarti 7X, min 1 kali 2X berarti min 2X, min 1 kali 7 adalah min 7. Kita pisahkan atau klasifikasikan yang sama, ya. Berarti X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 7X dikurangi 2X, ya, dikurangi 29 dikurangi 7, ya. Maka berapa hasilnya? 3X kuadrat, 14X kurangi 2X berarti min 12X, min 36. Nah, ini adalah turunannya, ya. Ini adalah turunan atau F aksen X, ya. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah naik. Berarti F aksen X lebih dari 0, ya. Berarti kita kalau bentuknya seperti ini, fungsi kuadrat, berarti kita harus memfaktorkan, ya. Supaya gampang, kita bagi dulu semuanya dengan 3. Bagi 3 semua, maka hasilnya X kuadrat min 4X dikurangi 12 lebih dari 0, ya. Kita cari nih faktornya. Berarti X dan X, dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 12 dan kalau dijumlahkan hasilnya min 4 adalah bilangan berapa? Bilangan 2 dan 6, ya, atau 6 dan 2. Berarti di sini min 6, di sini positif 2, ya. Kalau dikalikan hasilnya min 12, kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Maka X yang pertama, X tambah 2, X-nya adalah min 2. X yang kedua, X kurangi 6, maka X-nya adalah 6, ya. Nah, kita buat dulu nih garis bilangannya. Garis bilangannya. Di sini 0, di sini min 2, di sini 6. Seperti biasa kita coba dengan angka 0 di sini. Masukkan atau substitusikan 0 ke sini, ya. Berarti 0 tambah 2, ya, dikali 0 kurangi 6. 0 tambah 2 adalah 2. 0 dikurangi 6 adalah min 6. Berarti 2 dikali min 6 min 12. Berarti ini daerah ini adalah negatif. Kalau daerah ini negatif, berarti daerah sini adalah positif dan daerah sini adalah positif. Untuk naik, kalau naik Ibu sudah bilang kalau naik kita mengambil daerah yang positif. Berarti yang ini dan yang ini. Berarti berapa? Interval. Oke. Fungsi naik pada interval berapa? Pada interval X lebih dari 6 atau X kurang dari min 2. Nah, ini ya kesimpulannya, X lebih dari 6 atau X kurang dari min 2. Nah, itu untuk soal yang ketiga. Oke, kita lanjutkan kembali untuk contoh soal yang keempat, ya. Ini contoh soal yang keempat. Fungsi fx, ya, x kuadrat ditambah 3 per x kurangi 1 turun pada interval titik-titik, ya. Maka kalau bentuknya seperti ini, ingat pembagian turunan, ya. Kita tentukan dulu U dan V-nya. Berarti ini U, ini adalah V, ya. U sama dengan X kuadrat tambah 3. Berarti U aksen adalah 2X, ya. V sekarang. V adalah X kurangi 1. Maka V aksen adalah berapa? 1, ya. Nah, setelah ini kita masuk ke turunan. Oke, pembagian turunan. U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat, ya. Nah, kita masukkan U aksennya berapa? U aksennya adalah 2X. V-nya adalah X kurangi 1 dikurangi U-nya berapa? U-nya X kuadrat ditambah 3 dikali V aksen. V aksennya adalah 1. Maka kita kalikan 2X dikali X, 2X kuadrat. 2X dikali min 1 adalah min 2X. Lalu dikurangi ini kali 1, berarti tetap ya X kuadrat ditambah 3. Oh, pernya lupa. Nah,
Ini ada per V kuadrat. V-nya adalah X min 1 dikuadratkan, ya. Maka 2X kuadrat dikurangi 2X min X kuadrat ditambah 3 per X kurangi 1 dikuadratkan, ya. Nah, kita klasifikasikan yang variabel yang pangkatnya sama, berarti 2X kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi 2X. Nah, ini lihat ada min, ya, min dan 3, min dan positif 3, berarti min 3, ya, per X kurangi 1 pangkat 2, ya. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 2X min 3 per X min 1 pangkatkan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ditanyakannya turun, ya, turun pada interval, berarti kalau turun fx kurang dari 0, ya. Nah, setelah ini kita tentukan dulu atau kita faktorkan yang ini, yang atas, ya. Yang ini kita faktorkan. Maka kalau kita faktorkan dua bilangan, ya, x kuadrat, berarti x-nya ada 2. Dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 3, ini ya, min 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 2, ya. Bilangan berapa? Ya, 1 dan 3, ya. Berarti positif 1 dan negatif 3, ya. Kalau dikalikan kan 1 dikali min 3, min 3. Kalau dijumlahkan 1 ditambah 1 dikurangi 3 adalah min 2. Per yang bawahnya masih tetap X min 1 pangkatkan 2 kurang dari 0, ya. Nah, maka X yang pertama berapa hasilnya? X tambah 1 berarti X-nya min 1. X kurangi 3 berarti X-nya adalah 3. Yang terakhir X kurangi 1, maka X-nya adalah 1, ya. Berarti ada 3 nih. Oke, kita buat garis bilangan. Nah, berarti di sini terendah min 1, kemudian di tengah 1, di terakhir 3, di bagian positif 3. Nah, setelah ini kita coba dengan angka berapa, ya? Coba dengan angka berapa, ya? Coba dengan angka 0 misalkan di sini, ya. 0 kan ada di sini. Kita coba dengan angka 0, masukannya ke sini, ya. Masukannya ke sini. Berarti 0 ditambah 1, ya. 0 dikurangi 3 per 0 kurangi 1 pangkatkan 2. Berarti berapa? 1 dikali min 3 per 0 dikurangi 1, min 1. Min 1 pangkat 2, 1, ya. Jadi min 3 hasilnya. Berarti ini daerah ini adalah negatif, ya. Nah, kalau di sini tidak berlaku selang-seling seperti yang ini, ya. Kan kalau ini, kalau di sininya negatif berarti sebelah sini positif, sebelah sini positif. Tapi kalau ini tidak berlaku selang-seling. Kenapa? Karena di sini ada pangkat 2 nih. Ya, ada kuadrat. Kalau di sini ada kuadrat, kan kalau yang kuadrat ini yang mana hasilnya? Ini, ya. Nah, X sama dengan 1, ya. X sama dengan 1 itu yang ini. Berarti yang diantara X1, X sama dengan 1 ini adalah batas. Kita gini dulu deh. Nah, buat V, ya. Di sini batas. Sebelah kanan dan sebelah kiri batas ini, ya, yang kuadrat ini, ya, yang X sama dengan 1 kan asal ini, ya, nilai dari X kurangi 1 kuadrat, ya. Nah, sebelah kanan dan sebelah kirinya itu bernilai negatif, ya. Itu untuk kuadrat saja, ya. Nah, berarti ke sebelah sininya positif, ke sebelah sininya juga positif, ya. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan ada kuadrat, nah yang faktor dari kuadrat ini menjadi batas, sebelah kanan dan sebelah kirinya itu negatif. Tapi kalau misalkan kuadratnya di sini nih, misalkan di kuadratnya ada di 3 nih, ya, misalkan, berarti kan yang ini yang kita gunakan X sama dengan 3. Nah, berarti batasnya 3. Berarti sebelah sini dan sebelah sini negatif, ya. Yang selainnya adalah positif. Nah, seperti itu, ya. Oke. Kalau udah seperti ini, berarti ada 2 nih. Nah, karena ini kurang dari 0, berarti yang kita ambil tetap sama, ya. Kalau kurang dari 0, yang kita ambil adalah bilangan yang negatifnya. Berarti yang ini. Yang ini, ya. Nah, yang ini dan yang ini. Ada 2, ya. Berarti interval fungsi turun
pada interval ada 2 nih, X, karena kalau misalkan kurang dari intervalnya berarti X-nya di tengah ya. Yang pertama yang ini dulu nih, yang min 1 dan 1. X kurang dari 1 lebih dari min 1. Atau yang kedua yang ini nih, 1 dan 3. X kurang dari 3, X lebih dari 1. Nah, jadi intervalnya ada 2 yang ini. X kurang dari 1, X lebih dari min 1, atau X kurang 1, X lebih dari X kurang dari 3, X lebih dari 1. Nah, seperti itu ya untuk penyelesaian soal yang keempat. Oke. Materi fungsi turun dan fungsi naik untuk aplikasi turunan Ibu cukupkan. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.